Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat dalam belajarnya. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan tema tata cara wudhu yang benar. Kalian tahu kan, wudhu itu penting sekali. Karena tanpa wudhu, salat kita tidak akan sah. Yuk, kita belajar bersama-sama agar wudhu kita sempurna dan mendapat pahala yang besar. Wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan air. Artinya, kita membersihkan bagian tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki. Agar siap beribadah kepada Allah SWT. Dengan wudhu, bukan hanya tubuh kita bersih, tapi juga hati kita tenang dan suci. Sekarang kita pelajari rukun wudhu, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan agar wudhu kita sah. Yuk, ikuti bersama-sama. Rukun wudhu itu ada 6. 1. Niat wudhu, dibaca dalam hati. Nawaitul wudhu'a, lirofil hadatsil ashgori, lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudhu, untuk menghilangkan hadas kecil, karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Caranya, ulurkan tangan hingga ke bawah keran dan cuci tangan hingga ke area siku sambil digosok-gosok dengan pelan. 4. Mengusap sebagian kepala. Ambil sedikit air dengan tangan, lalu usapkan ke sebagian area kepala. Boleh di bagian atas depan, atas tengah, belakang, atau bagian samping kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Arahkan kaki ke bawah keran. Kemudian basuhi kaki dengan air keran tersebut, sambil digosok-gosok dengan pelan di setiap ruas-ruas jari. 6. Tertib, yaitu melakukan gerakan wudhu dari awal sampai akhir sesuai urutannya, dan mendahulukan anggota wudhu bagian kanan mengakhirkan bagian kiri. Nah, ke-6 hal ini wajib dilakukan. Kalau salah satu ditinggalkan atau salah mengurutkan gerakan rukunnya, maka wudhunya belum sah, ya anak-anak. Selain rukun, ada pula sunnah wudhu, yang akan menambah pahala yang lebih besar bagi yang melakukannya, yaitu hal-hal yang menambah kesempurnaan dan pahala kita. 1. Membaca basmalah di awal. Sebelum kita melaksanakan wudhu, disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. 2. Membasuh kedua telapak tangan. Setelah membaca basmalah, lalu basuh kedua tangan kita. Tujuannya untuk membersihkan najis atau kotoran yang ada di tangan kita sebelum disucikan dengan wudhu. 3. Berkumur dan menghirup air ke hidung. Setelah membasuh kedua tangan, lalu berkumur dan menghirup air ke hidung. Tujuannya untuk membuang sisa makanan atau kotoran yang ada di dalam mulut, dan juga membersihkan hidung. 4. Mengusap seluruh kepala dan telinga. Mengusap seluruh kepala, dilakukan ketika dalam melaksanakan rukun wudhu yang keempat, dan mengusap telinga dilakukan setelah mengusap kepala. 5. Mendahulukan anggota wudhu bagian kanan sebelum kiri. Dalam melaksanakan setiap rukun wudhu, disunahkan untuk mendahulukan anggota wudhu yang bagian kanan, mengakhirkan anggota bagian kiri. Awas, jangan sampai kebalik ya. 6. Membaca doa setelah wudhu. Setelah selesai wudhu, jangan lupa baca doanya ya. Mari kita membaca doa wudhu dengan tartil. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, tahukah kalian bahwa wudhu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menghapus dosa? Rasulullah bersabda, ketika seorang muslim berwudhu, maka dosa-dosanya keluar bersama tetesan air. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi, rajin-rajinlah berwudhu agar kita selalu bersih dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, yuk jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa arti wudhu? 2. Sebutkan 3 rukun wudhu. 3. Apa doa setelah wudhu? Coba bacakan. Masya Allah, hebat. Jangan lupa praktikkan wudhu di rumah dengan benar, ya. Insya Allah, dengan wudhu yang benar,
salat kita jadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.